Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, sel- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang kami hormati Bapak Imam Awaludin SEME selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonometrika 1. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Fridia Nabila Zahra dan rekan kelompok saya Dinda Juliana Putri. Kami ingin mempresentasikan tugas mengenai analisis pengaruh angka partisipasi kasar APK perguruan tinggi terhadap Indeks Pembangunan Manusia Indonesia pada tahun 2014 sampai 2023. Sebelumnya, sebelum kami lebih lanjut, untuk mempresentasikan hasil analisis dan interpretasi kami, kami akan menjelaskan sedikit mengenai variabel yang kami pilih. Jadi, dalam tugas ini, kami memilih angka partisipasi kasar perguruan tinggi sebagai variabel bebas atau independen, dan memilih indeks pembangunan manusia sebagai variabel terikat atau dependen. Jadi menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, angka partisipasi kasar APK perguruan tinggi adalah perhitungan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan perguruan tinggi dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan perguruan tinggi, yaitu rentang umur 19 sampai 23 tahun. Sedangkan indeks pembangunan manusia menurut Badan Pusat Statistik adalah ukuran yang menunjukkan tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. IPM merupakan indikator yang mengukur kualitas hidup dengan memperhitungkan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda. Baik, saya akan menjelaskan alasan kenapa kami memilih kedua variabel tersebut didasarkan pada asumsi bahwa peningkatan akses pendidikan tinggi dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tercermin melalui peningkatan IPM. Semakin tinggi APK perguruan tinggi, semakin banyak penduduk usia produktif yang mengenyam pendidikan tinggi, yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas. Maka dari itu, menurut kami, hal ini akan berpengaruh positif terhadap komponen pendidikan dan standar hidup yang menjadi bagian dari perhitungan IPM. Oleh karena itu, hubungan antara kedua variabel ini dianggap relevan untuk dianalisis dalam rangka mengkaji sejauh mana pendidikan tinggi berperan dalam meningkatkan pembangunan manusia di Indonesia. Baik, di sini kami akan men-share data yang kami pakai. Jadi, di sini kami memakai data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Di sini tahunnya itu dari 2014 sampai 2023. Di sini variabel X-nya ada angka partisipasi kasar perguruan tinggi dan variabel Y-nya adalah IPM. Nah, ini data-datanya yang kami dapatkan dari sumber BPS. Selanjutnya, dalam analisis ini kita menggunakan 5 metode regresi, yaitu yang pertama ada regresi linear, yang kedua ada regresi double linear, yang ketiga ada regresi semi linear atau log, yang keempat regresi semi linear atau log-lin, dan yang kelima ada regresi kuadratik. Dari kelima model tersebut akan kami analisis kembali model apa yang paling signifikan untuk digunakan dalam analisis variabel yang kami pilih. Nah, untuk penjelasan hasil estimasi model pertama dan kedua akan dijelaskan oleh Dinda. Baik, model regresi yang pertama yaitu model regresi linear. Hasil dari persamaan regresinya adalah 50,20671 dua yang mana jika nilai APK perguruan tinggi sama dengan 0, maka nilai IPS prediksi sebesar 50,226 APK perguruan dengan 0,730532. Setiap peningkatan 1 unit pada APK perguruan tinggi akan meningkatkan IPM sebesar 0,730532 dengan asumsi Fain tetap konstan. Yang selanjutnya, uji signifikasi koefisien. Nilai statistik menghasilkan 13,81551 dengan probabilitas
0,0000 karena p-value lebih kecil dari 0,05, maka koefisien ini signifikan secara statistik. Koefisien APK perguruan tinggi yang nilainya 5,92703 dengan probabilitas 0,0004 karena p-value lebih kecil dari 0,05, maka koefisien ini signifikan secara statistik atau dapat diartikan berpengaruh signifikan terhadap IPM secara positif. Uji yang selanjutnya yaitu uji signifikasi model. Di statistik menghasilkan angka 35,12936 dengan probabilitas 0,000351 karena p-value lebih kecil dari 0,05, maka model regresi secara keseluruhan sangat signifikan. Artinya, APK perguruan tinggi dapat menjelaskan perubahan pada IPM. Yang keempat, goodness of fit atau kebaikan kecocokan model. R square menunjukkan angka 0,814512 sekitar 81,45%. Variasi dari IPM dapat dijelaskan oleh APK perguruan tinggi. Adjust R square dengan angka 0,791325 setelah dikoreksi dengan jumlah variabel dan observasi, model masih dapat menjelaskan sekitar 79,13% dari variasi IPM. Ini menunjukkan model cukup baik. Yang kelima, uji asumsi klasik. Durbin-Watson-Stadt dengan angka 0,823288 yang menunjukkan kemungkinan adanya autokorelasi positif karena nilai mendekati 0 yang idealnya adalah mendekati 2. Selanjutnya yaitu hasil dari uji normalitas. Melihat dari bentuk histogram yang menunjukkan bahwa distribusi residual terlihat simetris, meskipun sedikit condong ke kiri. Mayoritas residual berada di sekitar 0, yang merupakan indikasi distribusi mendekati normal. Squamous atau kemencengan dengan angka 0,033732 yang sangat dekat dengan 0 menunjukkan bahwa distribusi residual hampir simetris. Nilai positif yang kecil ini menunjukkan sedikit kemencengan ke kanan tetapi sangat kecil sehingga bisa dianggap simetris. Yang ketiga adalah kurtosis atau keruncingan dengan angka 1,972763. Nilai ini masih lebih datar daripada normal, tetapi tidak terlalu jauh dari angka ideal. Yang keempat, uji Jar-Kerbera atau GP-test dengan angka 0,441570 dengan probability 0,801889. Karena nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, kita gagal menolak H0. Artinya residual distribusi secara Nolman dengan tingkat signifikasi 5%. Model yang selanjutnya yaitu model regresi double linear. Dari hasil regresi, persamaan regresinya adalah 3,304628 plus 0,28665355 dikali log X dalam bentuk antilog. Untuk mendapatkan nilai asli, persamaannya menjadi IPM sama dengan 27,25 dikali 0,286355. Yang artinya, jika APK perguruan tinggi meningkat sebesar 1%, maka IPM akan meningkat sebesar 0,286%. Nilai 27,25 adalah konstanta yang mewakili nilai dasar IPM ketika APK perguruan tinggi berada pada satuan tertentu dalam bentuk logaritma. Selanjutnya, uji signifikasi koefisien dengan nilai statistik 19,59411 dengan probabilitas 0,0000. Karena p-value lebih kecil dari 0,05, maka koefisien ini signifikan secara statistik. Koefisien
APK perguruan tinggi dengan nilai statistik 5,737450 dengan probabilitas 0,0004 karena p-value lebih kecil dari 0,05, maka koefisien ini signifikan secara statistik atau dapat diartikan berpengaruh signifikan terhadap IPM secara positif. Yang ketiga, uji signifikasi model dengan angka 32,918833 dengan probabilitas 0,000435 karena p-value lebih kecil dari 0,05, maka model regresi secara keseluruhan sangat signifikan. Artinya, APK perguruan tinggi dapat menjelaskan perubahan pada IPM. Yang keempat, goodness of fit, R-square dengan angka 0,804489, sekitar 80,45% variasi dari IPM dapat dijelaskan oleh APK perguruan tinggi. Adjust R-square dengan nilai 0,780050, nilai ini sedikit lebih rendah dari R-square karena menyesuaikan jumlah variabel independen dan ukuran sampel, tetapi menunjukkan bahwa model ini cukup baik dengan kemampuan penjelasan sekitar 78,01%. Yang kelima, uji asumsi klasik, Darwin-Wasserstadt dengan nilai 0,836738. Nilai ini menunjukkan kemungkinan adanya autokorelasi positif karena nilai mendekati 0 yang idealnya mendekati 2. Selanjutnya yaitu uji normalitas, melihat bentuk histogram menunjukkan bahwa distribusi residual terlihat simetris meskipun sedikit condong ke kanan. Sebagian besar residual berada di sekitar 0 yang merupakan indikasi distribusi mendekati normal. Squamous atau kemencengan dengan nilai 0,041536, nilai yang sangat dekat dengan 0 menunjukkan bahwa distribusi residual hampir simetris. Nilai positif yang kecil ini menunjukkan sedikit kemencengan ke kanan, tetapi sangat kecil sehingga bisa dianggap simetris. Kurtosis atau keruncingan dengan nilai 1,922864, 0 yang lebih sedikit dari 3 menunjukkan bahwa distribusi sedikit lebih mengerucut daripada distribusi normal. Namun perbedaannya tidak signifikan dan masih dapat diterima. Uji Jarkobera GB test dengan nilai 0,486502 dan probabilitasnya adalah 0,784075 karena nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, kita gagal menolak H0. Artinya, residual didistribusikan secara normal dengan tingkat signifikasi 5%. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Pridia. Selanjutnya yaitu model regresi semilinear yaitu Linlog. Dilihat bahwasannya hasil persamaan regresinya adalah 2,684911 ditambah 20,42529 X log X log X. Interceptnya yaitu 2,684911. Diartikan bahwasannya jika nilai APK perguruan tinggi atau variabel X-nya sama dengan 0, maka nilai IPM atau variabel Y-nya itu diprediksi sebesar 2,684911. Nah, sedangkan jika koefisien APK perguruan tinggi atau X-nya itu sebesar 20,42529, jadi bahwasannya setiap peningkatan 1% pada APK perguruan tinggi atau variabel X akan meningkatkan IPM atau variabel Y sebesar 20,42529 dengan asumsi faktor lain tetap. Selanjutnya yaitu uji signifikansi koefisien atau uji T. Di sini bisa dilihat bahwasannya nilai T statistiknya yaitu sebesar 0,218616 dengan probabilitas 0,8324. Karena p-value-nya lebih besar daripada 0,05, maka koefisien ini tidak signifikan secara statistik. Nah, koefisien APK-nya atau bagian log X-nya ini dari statistiknya sebesar 5,619949 dengan probabilitas 0,0005. Karena probabilitas atau p-value-nya ini lebih kecil daripada 0,05, maka koefisien ini signifikan secara statistik atau dapat diartikan berpengaruh signifikan terhadap IPM atau variabel Y secara positif.
Selanjutnya ada uji signifikansi model atau uji F. Di sini F statistiknya itu sebesar 31,5838,3 dengan probabilitasnya 0,000499. Karena p-value-nya lebih kecil daripada 0,05, maka model regresi secara keseluruhan itu signifikan. Artinya, variabel X ini dapat menjelaskan perubahan pada variabel Y. Yang keempat ada goodness of fit atau kebaikan kecocokan model. Di sini dilihat dari R square sebesar 0,797897. Jadi sekitar 79,80% variasi dari variabel Y ini dapat dijelaskan oleh variabel X. Terus selanjutnya ada adjust R square, di mana nilainya sebesar 0,772634 atau sekitar 77,26%. Di sini nilainya lebih kecil dibanding R square karena menyesuaikan jumlah variabel independen dan ukuran sampel. Tetapi adjust R square ini masih menunjukkan bahwa model ini cukup baik dengan kemampuan penjelasan sebesar 77,26%. Nah, selanjutnya ada uji asumsi klasik. Di sini dilihat bahwasannya Durbin-Wheatstone-Stat yang dimana nilainya sebesar 0,813223. Di sini nilai ini menunjukkan bahwasannya adanya autokorelasi positif karena nilai mendekati 0, yang idealnya itu mendekati 2. Selanjutnya ada informasi lainnya. Informasi lainnya ini bisa dilihat bahwasannya mean dependent var ini sebesar 71,68800 ini merupakan nilai rata-rata dari Y. Terus SA of regression ini sebesar 0,8792125 ini merupakan nilai standar error regresi menunjukkan deviasi antara nilai yang diprediksi dan nilai aktual. Selanjutnya ini ada uji normalitas dari model double log, model semi log clean log. Itu bisa dilihat histogramnya ini menunjukkan bahwa distribusi residualnya terlihat hampir simetris. Nah, sebagian besar residualnya ini berada di sekitar 0, yang merupakan indikasi distribusi mendekati normal. Kita bisa lihat bahwasannya di sini skewness-nya nilainya 0,051850, yang diartikan bahwasannya nilai ini sangat dekat dengan 0, menunjukkan bahwa distribusi residual hampir simetris. Di sini nilainya positif, tetapi nilainya kecil. Hal ini menunjukkan sedikit kemencengan ke kanan, tetapi sangat kecil dan dapat diabaikan. Di sini ada kurtosis atau kemencengan sebesar 1,931429. Nilai kurtosis ini lebih rendah dibanding nilai idealnya yaitu 3, menunjukkan bahwa distribusi residual cenderung lebih datar dibandingkan dengan distribusi normal, namun perbedaannya tidak signifikan dan masih dapat diterima. Masih ada uji Jerquibera yang dimana nilainya sebesar 0,480249 dengan probabilitas 0,786530. Karena nilai probabilitasnya lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwasannya kita gagal menolak H0. Artinya residual didistribusikan secara normal dengan tingkat signifikan 5%. Selanjutnya yaitu model regresi semilinear Laughlin. Di sini dari hasil estimasinya didapatkan persamaan regresinya yaitu lin Y sama dengan 3,970933 ditambah 0,010239X. Artinya interceptnya atau C ini jika misalkan C-nya 3970933, maka jika nilai X-nya ini sama dengan 0, maka nilai IPM-nya itu diprediksi sebesar 3,970933. Nah, jika ini dilihat bahwasannya X-nya itu sama dengan 0,010239, jadi setiap peningkatan 1% pada APK perguruan tinggi atau variabel X-nya ini akan meningkatkan variabel Y sebesar 0,010239 atau sebesar 1,0240% dengan asumsi faktor lainnya tetap. Lalu uji signifikansi atau uji T bisa dilihat bahwasannya konstantanya ini nilai T statistiknya sebesar 79,638876 dengan probabilitas 0,000, yang dimana
karena p-value-nya ini lebih kecil daripada 0,05, maka koefisien ini signifikan secara statistik. Dan koefisien APK X ini T statistiknya sebesar 6,054811 dengan probabilitas 0,0003, di mana p-value-nya lebih kecil daripada 0,05, maka koefisien ini signifikan secara statistik atau dapat diartikan berpengaruh signifikan terhadap IPM secara positif. Lalu uji signifikansi model atau F statistik bisa dilihat bahwa F statistiknya ini sebesar 36,66074 dengan probabilitas statistiknya 0,000304, karena p-value atau probabilitas F statistiknya ini kurang dari 0,05, maka model regresi ini signifikan. Artinya, APK perguruan tinggi atau variabel X dapat mempengaruhi perubahan variabel Y. Terus goodness of it yaitu dilihat dari R square sebesar 0,820872 atau sekitar 82,02 sebesar 82,08%, menunjukkan bahwasannya variasi IPM atau variabel Y ini dapat dijelaskan oleh variabel X. Dan adjust R square-nya ini 0,798481, ini nilainya lebih sedikit rendah daripada R square-nya karena menyesuaikan jumlah variabel independen dan ukuran sampel. Tetapi hal ini menunjukkan bahwa model ini cukup baik dengan kemampuan penjelasan sekitar 79,85%. Nah, ini informasi lainnya ada mean dependent var sebesar 4,272025 dan SA of regression-nya sebesar 0,011556. Selanjutnya ada uji normalitas model semilinear Laughlin. Di sini bisa dilihat bahwa histogram ini menunjukkan distribusi residual yang terlihat simetris meskipun sedikit condong ke kanan. Dan sebagian besar residual ini berada di sekitar 0, yang merupakan indikasi distribusi mendekati normal. Terus ini ada skewness-nya, nilainya sebesar 0,02233317. Ini bisa dilihat bahwasannya nilainya sangat mendekati 0, yang menunjukkan bahwa distribusi residual hampir simetris. Dan nilai positif ini yang sangat kecil menunjukkan kemencengan ke kanan, tetapi sangat kecil dan dapat diabaikan. Lalu selanjutnya ada kurtosis. Di sini nilainya sebesar 1,966782. Ini lebih rendah daripada nilai idealnya, yaitu 3, menunjukkan bahwa distribusi residual cenderung lebih datar dibandingkan dengan distribusi normal, namun perbedaan tidak signifikan dan masih dapat diterima. Terus selanjutnya ada uji Cervi-Bera sebesar 0,445714 dengan probabilitas 0,800229. Karena nilai probabilitasnya ini lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan kita gagal menolak H0. Artinya residual didistribusikan secara normal dengan tingkat signifikan 5%. Ini model terakhir yaitu model kuadratik. Di sini hasil estimasinya menghasilkan persamaan regresi adalah Y sama dengan 220,3986 minus 11,36323 ditambah 0,213299 X kuadrat. Dapat diartikan bahwasannya ini sama dengan 220,3986. Jika nilai X dan X kuadrat ini sama dengan 0, maka nilai Y diprediksi sebesar 220,3986. Dan jika koefisien X-nya ini sebesar minus 11,36323, maka setiap peningkatan 1 unit atau 1% pada X ini akan menurunkan Y sebesar minus 11,36323 dengan asumsi X2-nya ini konstan. Lalu jika X2-nya ini sebesar 0,213299, koefisien ini positif, menunjukkan bahwasannya setiap peningkatan unit pada X2 akan meningkatkan Y sebesar 0,213299. Koefisien ini positif. Hal ini menunjukkan hubungan kuadratik yang berbentuk U atau parabola terbuka ke atas. Di sini uji signifikansi koefisien ini yaitu uji T. Di sini C-nya itu 5,76492 dengan probabilitas 0,0007.
ini sangat signifikan karena nilai p-value-nya itu kurang dari 0,01. Terus di sini ada x yaitu T statistiknya sebesar min koma min 4,187.106 dengan probabilitas 0,0041. Di sini signifikan karena nilai p-value-nya ini lebih kecil daripada 0,01, yang artinya X memiliki pengaruh positif, X memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Y. Di sini selanjutnya itu ada X kuadrat statistiknya ini 4,457660 dengan probabilitas 0,029. Nah, ini diartikan sangat signifikan karena p-value-nya ini lebih kecil daripada 0,01. Artinya X kuadrat ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y. Terus uji signifikansi model atau uji F itu sebesar F statiknya ini sebesar 68,9293,234 dan probabilitasnya 0,000025. Karena p-value-nya ini lebih kecil daripada 0,05, maka model regresinya ini signifikan. Artinya variabel X ini dan variabel X kuadrat dapat menjelaskan perubahan variabel Y. Terus ada goodness of fit, ini dihitung dari R square yang bernilai 0,951679 sekitar 95,17%. Variasi dari Y dapat dijelaskan oleh variabel X dan X kuadrat. Selanjutnya ada adjust R square yang bernilai 0,937873. Setelah disesuaikan, model ini masih dapat menjelaskan sekitar 93,79% dari variasi Y. Terus nilai ini menunjukkan bahwa model regresi ini sangat baik dan dapat digunakan untuk analisis. Terus ada uji asumsi klasik atau Durbin-Watson-Stat itu sebesar 2,031546. Ini menunjukkan bahwasannya nilai ini mendekati idealnya yaitu 2 yang menunjukkan tidak adanya masalah autokorelasi. Selanjutnya yaitu ada uji normalitas. Ini bentuk histogramnya menunjukkan bahwa distribusi residual cenderung simetris, meskipun sedikit condong ke kanan. Nah, sebagian besar residual ini berada di sekitar 0, yang merupakan indikasi distribusi mendekati normal. Terus selanjutnya ada Skewness ini sebesar nilainya 0,377927. Ini nilainya sangat dekat dengan 0, yang menunjukkan bahwa distribusi residual hampir simetris. Terus di sini nilai positifnya ini sangat kecil, yang menunjukkan sedikit kemencengan ke kanan, tetapi masih dalam batas wajar. Terus di sini ada kurtosis atau kemencengan sebesar 2,1553334. Ini lebih rendah daripada nilai idealnya 3, menunjukkan bahwa distribusi residualnya ini cenderung lebih datar dibandingkan dengan distribusi normal. Namun perbedaannya tidak signifikan dan dapat masih diterima. Selanjutnya ada uji Jerquibera, yaitu uh, sebesar 0,535323, probabilitasnya 0,765167. Karena nilai probabilitasnya ini lebih besar daripada 0,5, maka disimpulkan bahwasannya kita gagal menolak 0. Artinya residual didistribusikan secara normal dengan tingkat signifikansi 5%. Nah, dari kelima model tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya model yang paling signifikan yaitu model kuadratik. Karena uh, model kuadratik ini dianggap paling signifikan dibandingkan dengan model lain, yaitu linear, log-lin, log-log, double log. Karena alasan berikut. Yang pertama, karena bisa dilihat bahwasannya di sini adjust R square-nya itu sebesar 0,937873 atau 93,78%. Ini digunakan untuk mengukur seberapa baik model dapat menjelaskan variasi dari variabel dependen dengan mempertimbangkan jumlah variabel independen yang digunakan. Terus di sini nilai adjust R square-nya ini sebesar 93,78%. Ini lebih tinggi dibandingkan model lain, yaitu model linear, log-lin, log-log, dan double log. Hal ini menunjukkan bahwa model ini paling sesuai dengan untuk menjelaskan hubungan antara X dan Y. Lalu pada uji F, ini paling signifikan
karena nilai probabilitas F statistiknya ini jauh lebih kecil dibanding 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi kuadratik secara keseluruhan signifikan dan cocok untuk digunakan. Dan model ini juga mampu menjelaskan hubungan antar variabel dengan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi. Selanjutnya ada koefisien variabel yang signifikan yaitu uji T di sini. Bahwasannya variabel X ini probabilitasnya 0,041 itu sangat signifikan dan koefisien X2-nya itu probabilitasnya adalah 0,029 itu signifikan. Kedua variabel yang digunakan dalam model ini terbukti signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel dependen atau variabel Y dan artinya ada hubungan nonlinier yang signifikan antara APK perguruan tinggi dan IPM. Selanjutnya ada menangkap hubungan nonlinier dengan baik. Model linier dengan model linier dan log-lin hanya dapat menangkap hubungan linier atau garis lurus antara X dan Y. Sedangkan model kuadratik ini mampu mengakomodasi hubungan nonlinier yang lebih sesuai jika hubungan antar variabel menunjukkan pola melengkung. Misalnya efek APK perguruan tinggi terhadap IPM mungkin tidak terus meningkat dengan laju yang sama. Terus yang terakhir itu tidak ada masalah autokorelasi atau di sini bisa dilihat dari Durbin-Watson stat yang dimana nilainya ini mendekati 2 mengindikasikan bahwa tidak ada masalah autokorelasi dalam model ini sehingga hasilnya lebih dapat diandalkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.